Dari 4 video yang sahabat sudah lihat, menjelaskan mencoba untuk menjelaskan awal sebagai pengantar terkait mengenai inheritance planning, banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat. Ini adalah beberapa pertanyaannya. Dan kalau gitu, jikalau saya sudah membentuk portofolio, saya punya tabungan, saya punya deposito, saya punya logam mulia, saya punya safe deposit box, saya punya properti. Kemudian pertanyaannya adalah mana yang merupakan milik saya dan sungguh-sungguh milik saya pribadi. Artinya saya tidak perlu persetujuan orang lain untuk mengambilnya. Saya tidak perlu persetujuan orang lain untuk mencairkannya. Saya tidak perlu persetujuan orang lain atau pihak lain untuk melakukan pemindahannya. Orang lain di sini adalah bisa pasangan, bisa anak-anak ketika dalam pernikahan. Nah, maka jawabannya seperti ini, sahabat. Ketika kita membentuk portfolio dalam bentuk tabungan, deposito di lembaga keuangan, maka ketika kita mau mencairkan tabungan, mau mencairkan depositonya, mau narik tunai lewat ATM untuk uang dalam tabungan, maka itu menjadi hak pribadi kita tanpa perlu persetujuan orang lain. Di sini adalah pasangan. Kita mau tarik uang di teller lembaga keuangan, tidak perlu ada pasangan di situ. Ketika itu adalah rekening milik kita pribadi dengan nama kita di dalamnya. Ketika kita mau mencairkan deposito, tidak perlu mendapatkan persetujuan atau tanda tangan pasangan, anak-anak, gitu ya. Ketika itu nama milik kita pribadi di dalam depositonya. Terserah mau dipindahkan, mau dicairkan, mau ditambah saldonya, itu menjadi hak pribadi kita. Kemudian safe deposit box, gimana Ten? Saya punya SDB di lembaga keuangan. Saya simpan di situ surat berharga yang saya punya. Saya simpan di situ bilet deposito saya. Saya simpan di situ perhiasan emas, kemudian berlian, gitu, diamond, gitu ya. Apakah saya perlu persetujuan pasangan atau anak-anak? Jawabannya tidak. Ketika safe deposit box itu dengan nama kita pribadi, kemudian kita melakukan pengambilan atas apa yang kita simpan, nggak masalah. Itu hanya butuh tanda tangan Anda saja, selesai. Kemudian logam mulia, iya juga sama. Karena kita punya logam mulia, kita punya emas gitu ya, kita mau jual, itu hak kita. Kita mau ambil uangnya, kita mau belanjakan apa, itu menjadi dalam hak atau dalam jangkauan kita. Mau kita ubah jadi apapun itu, mau kita pindah tangankan dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk portfolio itu. Tapi yang perlu jadi concern atau menjadi perhatian sahabat sekalian adalah kalau bentuknya ternyata properti. Saya beli rumah, tanah, saya beli kebun, dan lain sebagainya. Ketika bentuknya adalah properti, ini menjadi concern sendiri memang. Perlu dilihat. Ketika membeli properti, istri membeli properti dengan namanya sendiri, dengan uang cash, tunai uangnya, tanpa kredit, gitu ya. Kemudian dia bisa transaksi sendiri atas nama diri pribadinya, tanda tangan di depan pejabat pembuat akta tanahnya, tanda tangan di depan pemilik sebelumnya, gitu ya. Kemudian muncullah akta jual belinya dengan nama dia, sertifikatnya pun nama dia. Itu bisa terjadi gitu ya. Tapi tidak demikian saat melakukan penjualan. Ketika dia punya properti, kemudian dia mau jual propertinya, nah ini akan menjadi satu kondisi yang berbeda ketika dia beli. Ketika dia jual, dia membutuhkan tanda tangan pasangannya. Istri punya properti atas nama diri pribadi, kemudian dia mau jual properti itu, maka suaminya harus tanda tangan di situ sebagai pasangan yang sahnya. Ketika suaminya tutup usia atau meninggal dunia, maka hak suami tidak ikut meninggal. Karena harta ini, kalau status pembeliannya adalah pada masa pernikahan, maka disebut sebagai harta bersama. Maka hak suami yang tutup usia tadi akan jatuh kepada ahli warisnya.
Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah salah satunya adalah anaknya. Maka ketika mau menjual properti itu dibutuhkan tanda tangan anaknya juga. Nah, ini akan ada perbedaan terkait mengenai properti. Pertanyaan berikutnya muncul. Dan kalau gitu, kira-kira ada potensi masalah atau potensi konfliknya nggak? Jawabannya ada kemungkinan. Tidak pasti, pasti ada konflik belum tentu. Tapi ketika jawabannya ada kemungkinan, maka menjadi concern kita, menjadi perhatian kita bahwa if something happen, jika kalau terjadi masalah di kemudian hari, kira-kira solusi apa yang harusnya bisa saya lakukan, atau persiapan apa yang bisa saya lakukan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Masalahnya apa sih? Contoh misalnya, ketika dia butuh tanda tangan anaknya, atau ketika dia butuh tanda tangan putra-putrinya dari pernikahannya, kemudian putra-putrinya tidak mau menandatangani akta jual beli di depan pejabat pembuat akta tanah, maka transaksi tidak bisa terjadi karena tanda tangan mereka harus ada dalam akta penjual transaksi penjualannya atau akta penjual belinya gitu. Kemudian jika itu terjadi karena sebuah alasannya adalah alasan uang misalnya, maka si ibu atau si pemilik aset itu mesti menyiapkan hal ini jauh-jauh hari. Karena masa depan adalah sebuah misteri. Kita nggak bisa membuat sebuah kepastian di masa depan, karena masa depan itu sebagai sebuah misteri. Yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah skenario, membuat sebuah rencana-rencana sebelum itu terjadi. Nah, maka tugas seorang inheritance planning adalah mendapatkan fakta-fakta apa saja. Dia punya anak kandung, dia punya anak angkat misalnya, dan lain sebagainya. Ada nggak dari fakta-fakta ini yang akan menjadi sebuah peristiwa di kemudian hari yang akan menyulitkan untuk memiliki harta ini? Maka kira-kira persiapannya apa yang diperlukan, Ben? Nah, ini salah satu persiapan yang diperlukan adalah setiap properti yang dimiliki harusnya didampingi dengan sebuah aset yang bisa melindungi atau meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nih ya, aset disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan yang namanya produk-produk proteksi. Proteksi yang punya nilai likuiditas. Proteksi yang punya likuiditas. If something happen ke depannya nanti, misalnya si istri kemudian suaminya meninggal, kemudian dia sudah mensandingkan propertinya dengan sebuah produk yang bentuknya adalah proteksi dengan nilai liquid, maka ketika tutup usia si suami, maka ada nilai liquid yang bisa digunakan untuk mengcover kemungkinan-kemungkinan aset ini tidak menjadi milik dia pribadi, untuk mengcover atau melindungi jikalau di kemudian hari ada potensi konflik perebutan atas harta ini. Yang meninggal bukan pemiliknya, tapi yang meninggal adalah pasangan dari pemilik ini. Nah, bukan berarti tidak akan ada masalah. Kita belum bicara mengenai pembagian warisan, betul. Tapi dari harta pernikahan, maka ada hak anak-anak yang dibutuhkan tanda tangan untuk mengeksekusi atau mengubah aset ini ke dalam bentuk lain, dalam bentuk cash atau dalam bentuk tunai atau dalam bentuk liquid. Maka butuh yang namanya proteksi. Jadi setiap produk butuh disandingkan dengan produk lain. Setiap aset butuh disandingkan dengan aset lain. Aset lainnya apa, Den? Aset lainnya adalah bentuknya adalah proteksi. Proteksi dengan nilai likuiditas tertentu untuk menghasilkan atau melindungi properti ini. Gimana ceritanya contohnya, Ten? Ketika aset disandingkan dengan aset lain dalam bentuk proteksi yang punya nilai likuiditas, maka if something happen dengan pasangannya, kemudian dari proteksi ini menghasilkan nilai liquid nilai liquid ini dipegang oleh si ibu atau si istri sebagai pemilik properti, dia bisa menggunakan nilai liquid ini untuk membayarkan apapun ketika akan mengeksekusi aset yang dia miliki.
Membayarkan apa misalnya? Membayarkan untuk biaya administrasi ketika dia mau jual beli atas aset miliknya. Membayarkan mungkin bea atau pajak yang harus dia keluarkan atas transaksi dari asetnya. Membayarkan apa lagi? Membayarkan atas hak-hak yang mungkin diminta oleh si anak-anaknya. Betul, belum ada proses waris. Tapi jika itu terjadi, ada permintaan hak dari si anaknya atas bagian, atas tanda tangan yang dibutuhkan, maka si ibu punya nilai liquid untuk mengcover itu semua. Sehingga kesimpulannya nanti adalah si ibu atas hasil meliquidkan aset atau pemindah tanganan aset atau penjualan aset ini, nilainya berapapun itu di kemudian hari, maka nilai itu akan jadi milik dia utuh sepenuhnya. Tanpa harus ada sebagian dikeluarkan untuk biaya administrasi, saat pembuatan akta jual belinya, tanpa harus mengeluarkan sebagian untuk biaya beanya atau perpajakan yang berlaku, tanpa harus mengeluarkan sebagian untuk memberikan hak kepada putra-putrinya saat penandatanganan akta jual belinya, karena status hartanya adalah harta bersama dalam perkawinan, dibeli pada saat masa pernikahan. Itu sahabat sekalian terkait mengenai penjelasan atau kesimpulan jadinya dari video-video sebelumnya. Jika lo mengulang, tabungan, deposito, obligasi, logam mulia, safe deposit box atau SDB, kemudian properti, itu punya kisah atau cerita yang berbeda di kemudian hari. Kalau bentuknya tabungan deposito, aman. Bentuknya obligasi, bentuknya adalah logam mulia, safe deposit box, aman, nggak masalah. Untuk melakukan proses pencairan, untuk melakukan proses penarikan, atau menambah dan segala macam, pemindah tangan, is okay, nggak masalah. Ketika itu milik pribadi si pasangan. Tapi untuk properti itu menjadi sebuah concern tersendiri. Maka dibutuhkan proteksi nilai likuiditas tertentu untuk melindungi propertinya. Supaya di kemudian hari properti ini menjadi milik dia pribadi 100%. Nanti jadinya tabungan milik dia pribadi, deposito milik dia pribadi, logam mulia, obligasi, kemudian properti menjadi milik dia pribadi seutuhnya. Dia mau cairkan itu, mau tarik tunai, kemudian dia mau jual, mau pemindah tanganan, itu menjadi hak milik dia pribadi karena ada proteksi yang melindunginya untuk nilai tunai yang liquid. Di situ concern teman-teman inheritance planning, sahabat. Sekian untuk video kali ini. Video-video berikutnya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai inheritance planning. Terus ikuti, sahabat, karena Anda akan mendapatkan pemahaman utuh dan sepenuhnya dari penjelasan inheritance planning. Akan ada banyak video-video berikutnya yang akan diberikan untuk Anda. Thank you. Terima kasih.